Ada beberapa efek obat ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah efek terapeutik, kemudian efek samping, kemudian efek toksisitas, dan efek alergi. Untuk efek terapeutik di sini adalah yang dimaksud efek yang diinginkan atau dia adalah efek utama dari obat itu sendiri. Contohnya misalkan obat morfin. Obat morfin ini adalah obat untuk mengurangi nyeri atau analgetik. Kemudian selanjutnya adalah contohnya diazepam. Diazepam ini adalah obat penenang atau obat untuk mengurangi kecemasan. Untuk efek obat yang selanjutnya adalah efek samping. Di sini adalah efek sekunder, jadi efek yang tidak diinginkan atau dia dapat diprediksi. Contoh efek samping yang biasanya muncul adalah rasa mual ataupun rasa ingin muntah. Selanjutnya, efek obat adalah efek toksisitas. Efek obat yang dapat merusak yang disebabkan oleh overdosis. Kemudian obat eksternal ya, seharusnya dia masuknya di eksternal tetapi tidak sengaja tertelan ya, itu bisa menyebabkan toksis atau toksisitas. Kemudian adanya gangguan metabolisme ekskresi, ini dapat menyebabkan gangguan ginjal dan gangguan hepar. Efek obat selanjutnya adalah efek alergi. Jadi efek alergi di sini maksudnya adalah reaksi abnormal tubuh terhadap efek obat itu sendiri. Gejala yang paling umum dari alergi obat yang biasanya terjadi adalah adanya ruam. Ruam itu kemerahan ya di kulitnya, kemudian ada rasa gatal, dan biasanya bisa juga muncul adalah demam. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang toleransi obat dan interaksi dari obat. Toleransi obat ini maksudnya adalah terjadi pada orang yang respon fisiologi terhadap obatnya itu rendah dan membutuhkan peningkatan dosis untuk mempertahankan efek terapeutiknya. Misalkan pada kasus-kasus yang nyeri itu adalah kasus kanker, misalkan toseamamai atau pada luka post-op misalnya. Jadi contoh obatnya misalkan adalah obat untuk menghilangkan nyeri atau mengurangi nyeri. Kemudian selanjutnya adalah interaksi obat. Interaksi obat di sini adalah terjadi pada pemberian obat sebelum, bersamaan, atau sesudah obat lain, itu bisa merubah efek satu obat atau bahkan keduanya. Jadi efeknya ini bisa meningkat atau menurun atau menghambat. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah aspek legal pemberian obat. Nah, ini juga poin penting ya yang harus kita tahu juga karena kita adalah seorang calon perawat profesional. Untuk aspek legal pemberian obat, ini ada beberapa poin yang kita harus ketahui ya. Yang pertama adalah obat yang diberikan kepada pasien itu adalah atas order atau permintaan dokter. Buktinya apa? Yaitu adalah penulisan resepnya. Kemudian yang kedua adalah perawat bertanggung jawab sampainya obat yang diresepkan kepada pasien. Berarti hal ini juga perawat berkolaborasi dengan apoteker. Kemudian harus selalu memperhatikan hak asasi pasien. Ya, hak asasi di sini berarti apa? Berarti hak-hak yang diperoleh atau didapatkan pasien. Misalnya pasien berhak tahu obat yang diberikan itu jenisnya apa, kemudian diberikan itu dan diminum itu berapa kali dalam sehari, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan obat itu pasien juga harus tahu. Nah, tugasnya perawat adalah menyampaikan juga ini hal-hal yang terkait dengan obat yang akan diberikan. Baik, selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat. Nah, di sini nanti kalian akan belajar 12 benar prinsip dalam pemberian obat.
Untuk prinsip 12 benar dalam pemberian obat, yang pertama adalah benar pasien. Jadi pastikan betul pasien itu siapa yang akan menerima obatnya. Jadi kita cek papan nama, identitas, medical record number-nya, ya, tanyakan nama dan alamatnya. Pastikan dengan betul ini pasiennya namanya siapa, ya, karena pasien mempunyai hak untuk tahu dan menolak penggunaan obat tersebut. Yang kedua adalah benar obat. Jadi benar obat di sini adalah pastikan dengan betul obat yang akan diberikan itu, nama obatnya, label obatnya, ya. Kemudian karena kadang ada beberapa obat itu yang kemasannya mirip dan pengejaannya itu juga mirip. Yang ketiga adalah benar rute. Benar rute di sini adalah maksudnya benar dalam metode pemberiannya. Misalkan apakah obat tersebut diberikan secara oral, atau misalkan melalui IM atau IV, SC ataupun IC misalkan, atau misalkan obat tersebut diberikan melalui topikal, misalkan obat-obat topikal berarti melalui kulit misalnya, ya, seperti itu. Jadi perawat harus benar-benar memastikan dan tahu, ya, bahwa itu obat yang diberikan sudah benar sesuai dengan rutenya. Selanjutnya adalah benar dosis. Jadi pastikan dosis yang harus diterima itu, ya, sudah sesuai, ya, sudah sesuai dengan advisnya atau resep dari dokter. Jadi lihat batas dosis yang ditentukan, ya. Kemudian pertimbangkan obat dengan ukuran dosisnya per berat badan. Jadi biasanya dokter juga akan meresepkan sesuai dengan dosis yang diberikan, ya. Jadi misalkan dia harus memakai berat badan, juga harus kita hitung berat badannya pasien itu berapa, agar nanti efek yang ditimbulkan obat tersebut ke dalam tubuh kita itu bisa optimal. Selanjutnya adalah benar waktu. Jadi benar waktu di sini adalah waktu dalam pemberian obatnya. Misalnya apakah obat tersebut diminum atau dikonsumsi misalkan bersamaan dengan makan, atau misalkan sebelum makan atau sesudah makan. Jadi misalkan ada obat-obatan itu yang dia efeknya dia dapat mengiritasi lambung misalnya. Jadi diberikannya bersamaan dengan makanan. Contoh obatnya itu adalah kalium atau aspirin. Kemudian misalnya obat-obatan glikemik misalnya itu bisa diberikan bersamaan, misalkan pada suapan pertama. Atau misalnya ada contoh lagi adalah obat-obatan antibiotik, itu diberikan setelah makan. Jadi kenapa setelah makan? Karena dapat mengurangi resiko terjadinya tukak lambung. Jadi perhatikan waktu paruh, kemudian kadar obat dalam plasma tubuh. Jadi waktu yang ditetapkan, misalnya untuk antibiotik ini 7 hari ya harus habis, ya. Kemudian untuk pengobatan TB misalkan atau TBC itu ya 6 bulan itu juga harus patuh, ya, seperti itu. Kemudian untuk benar dokumentasi. Jadi benar dokumentasi di sini adalah perawat harus mencatat, ya. Dokumentasi itu mencatat. Mencatat apa saja, ya. Jadi misalnya kepada siapa obat itu diberikan, kemudian waktunya, rutenya, dosisnya, perawatnya siapa nih yang memberikan, ya. Perawat harus double check, bahkan perawat harus triple check. Kemudian benar evaluasi. Benar evaluasi di sini adalah perawat juga harus memantau efek kerja dari obat tersebut, ya. Mungkin ada efek samping yang ditimbulkan dari pengobatan yang kita berikan, ya, kepada pasien tersebut. Kita harus pantau efeknya, terutama adalah tekanan darahnya atau misalkan tanda-tanda vitalnya. Kita harus pantau setelah kita memberikan obat kepada pasien. Kemudian benar pengkajian, ya. Benar pengkajian di sini kita harus kaji terutama di hal yang alergi obat. Apakah betul pasien ini dia
memang tidak punya alergi obat atau bahkan dia ada riwayat alergi, kita harus betul-betul mengkaji. Karena kalau misalkan ada terjadi sesuatu ya nanti tidak diharapkan ya, nanti imbasnya juga kepada perawat juga, dan paling parah ya nanti imbasnya kepada pasien. Prinsip 12 benar selanjutnya adalah benar reaksi dengan obat lain. Jadi misalnya pada penyakit kritis, penggunaan obat seperti omeprazol itu diberikan dengan chloramphenicol. Kemudian benar reaksi terhadap makanan, misalnya pemberian obat harus memperhatikan waktu yang tepat ya teman-teman, karena akan mempengaruhi efektivitas dari obat tersebut. Untuk memperoleh kadar yang diperlukan, ada obat yang harus diminum setelah makan ya. Kemudian misalnya ada lagi yang diminumnya sebelum makan. Misalnya contohnya yang sebelum makan tetrasiklin misalnya. Jadi obat tetrasiklin ini harus diminum 1 jam sebelum makan. Selanjutnya adalah hak klien ini pasien ya untuk menolak. Perawat harus memberikan informed consent ya dalam pemberian obat, dan informed consent ini adalah persetujuan ya dalam pemberian obat, dan klien memiliki hak untuk menolak pemberian obat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah benar pendidikan kesehatan. Perawat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan obat kepada pasien, kepada keluarga pasien, dan masyarakat luas, diantaranya mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selama sakit, interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan, efek sampingnya, dan reaksi yang merugikan dari obat, dan hasil yang diharapkan setelah obat itu diberikan, alasan terapi obatnya, dan kesehatan secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah penggunaan obat yang baik dan benar. Jadi untuk kepentingan terbaik pasien dan menghindari malpraktik ya, maka prinsip 12 benar cara pemberian obat ini harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap perawat dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Sehingga hak-haknya pasien sebagai konsumen itu harus terlindungi, dan jadilah pasien yang cerdas sehingga dapat mengontrol perawatan yang diberikan. Oke, begitu ya teman-teman untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan kembali di materi tentang teknik pemberian obat. Terima kasih, semoga sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.